wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'il wila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekan, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dulu dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita dijabah oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang sedang menuntut ilmu di pesantren, semoga oleh Allah diberikan kemudahan dalam mencari ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah. Tutup taniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya
جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Waktu berlalu begitu cepat, sedangkan pekerjaan selagi kita masih hidup di alam dunia tidak habis-habisnya. Termasuk tidur pun itu pekerjaan. Cuma tidur, bahasa Arabnya kan nama, nauman. Nama itu kalimat fi'il. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Nama artinya tidur, berarti tidur itu pekerjaan. Selagi kita masih di dalam dunia, pekerjaan tak pernah ada habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika ajal kematian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, sementara kita belum siap bekalnya untuk menjalani kehidupan kita di alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu alamul akhirah, alam akhirat. Alam dunia ini bersifat temporer, bersifat sementara dan sebentar saja. Paling kita hidup di alam dunia paling 80 tahun, 100 tahun. Itu pun belum ada jaminan dari siapapun kalau usia kita akan sampai di usia 80 tahun. Kalau usia kita akan sampai di usia 100 tahun, belum ada jaminan dari siapapun. Nah, kita khawatirnya ajal kematian keburu datang merebut nyawa kita, sementara kita bekalnya belum siap, belum cukup. Sementara dosa-dosa yang pernah kita lakukan masih banyak yang belum diampuni. Tentu hal seperti ini, keadaan seperti ini akan
menyebabkan kesengsaraan buat kita nanti hidup di alam akhirat, kehidupan selamanya. Maka oleh karenanya pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu. Kita manfaatkan, kita gunakan waktu secara efektif, efisien untuk terus mengumpulkan, memperbanyak amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang keseluruhannya itu akan menjadi bekal buat kita hidup nanti di alam akhirat. Sehingga dalam Al-Quran surah 22 Al-Hajj juz 17 ayat 77 Allah memerintahkan kepada kita wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah oleh kalian kebaikan-kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun, demikian pula tahun pun silih bergantian dengan tiada terasa, mungkin oleh karena berbagai macam aktivitas atau kesibukan di dalam keseharian kita, atau mungkin juga oleh karena kita saking betahnya hidup di alam dunia. Kira-kira bapak-bapak masih betah ini di dalamnya? Masih betah enggak? Kali enggak betah itu. Atau mungkin oleh karena saking betahnya kita hidup di dalam dunia, enggak terasa. Sampailah kita di malam ini memasuki malam tanggal 2 tahun baru Islam 1444 Hijriah. Secara johir, secara hitungan aljabar, umur kita, usia kita bertambah dari usia yang telah lalu. Kalau umpama tahun kemarin, tahun 1443 Hijriah, kita berusia katakanlah misal 45 tahun atau 47 atau 48 tahun, maka malam ini usia kita bertambah 2 hari, berarti 48 tahun 2 hari, karena malam ini sudah masuk tanggal 2 tahun baru Islam 1444 Hijriah. Itu secara johir. Namun hakikatnya sebenarnya sesungguhnya usia kita ini berkurang dari usia yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Karena setiap manusia yang hidup di alam dunia ini umurnya sudah ditentukan oleh Allah. Hanya saja kita nggak tahu kita akan berapa lama hidup dalam dunia, apa sampai 70 tahun, apa sampai 80 tahun, atau sampai 100 tahun. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Dan kita nggak akan pernah dikasih tahu. Yang jelas apabila kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita tidak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian. Kita pasti mati. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka sekali-kali mereka tidak bisa memundurkannya, tidak bisa menolaknya, tidak bisa menangguhkannya, dan tidak bisa pula mereka memajukannya. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran surat 56 surah Al-Waqi'ah ayat 60, Allah telah menegaskan
telah menentukan kematian di antara kamu, dan sekali-kali kami tidak bisa dikalahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya kita harus pandai-pandai mempersiapkan bekalnya untuk kita pulang ke akhirat. Karena di sana pun ada kehidupan yang panjang, kehidupan yang tidak pernah akan berujung dengan kematian. Kehidupan di akhirat itu kehidupan selamanya, nggak ada kematian. Kita persiapkan dari sekarang, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang kita nggak tahu kapan kita akan mati, apa besok atau lusa atau kapan kita nggak tahu. Yang jelas kita persiapkan bekalnya sebanyak-banyaknya sebelum akhirnya kematian akan datang kepada kita. Karena sebenarnya kita hidup di alam dunia ini sebenarnya lagi menunggu siapa? Menunggu giliran apa? Giliran mati. Itu disadari nggak disadari, diakui nggak diakui, setuju ataupun nggak setuju, tetap kita ini sebenarnya lagi menunggu kematian, lagi menunggu giliran. Maka manfaatkan, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi jelas hakikatnya umur kita ini bukan bertambah tapi berkurang dari umur yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Setiap kita menghembuskan napas kita, setiap kali itu pula umur kita berkurang. Akhirnya sampailah kita pada ajal kita, pada ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah. Setelah mati kita akan dikubur. Di sana ada kehidupan yang namanya alam barzakh, alam penantian, alam kubur. Di sana ada kehidupan. Dan di sana pun kita butuh bekal. Jadi kita persiapkan bekalnya untuk kita menjadi penghuni rumah masa depan. Rumah masa depan yang saya maksud adalah alam kubur. Itulah rumah masa depan kita. Sementara rumah yang kita tinggali dalam dunia sekarang ini, yang setiap hari kita berkumpul dengan keluarga kita di dalamnya, itu rumah sementara. Cepat atau lambat rumah itu akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau, pasti rumah itu akan kita tinggalkan. Manakala kita meninggal, istri kita akan menjadi janda, anak kita akan menjadi yatim, harta benda kita akan menjadi harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan. Lalu apa yang kita bawa untuk dijadikan bekal di alam kubur nanti, kalau bukan amal soleh, kalau bukan amal kebaikan, kalau bukan amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat utama beliau, termasuk sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man dakhala qabra bila zadin ay bila amalin sholih paka'an nama raqibal bahra bila sapina. Man sing sapa wong dakhala kang manjing ya sikman al qabra ing alam kubur bila jadin kalawan ora mawa bekal. Ay maksude bila amal sholihin kalawan orang mawa amal soleh, pakaan nama mangka kaya-kaya sahapuhune utawi sikman iku raqibal bahra bila sapinah, kayane orang yang mengarungi lautan samudra
Kalau kita mengarungi lautan samudra yang luas, biru membentang, yang dalam, dengan tidak menggunakan kapal laut, dengan tidak menggunakan nahoda, terus kita berenang sampai ke tengah, pasti di tengah lautan kita belangsak sendirian, gak ada yang menolong. Nah, itulah pengibaratan, perumpamaan orang yang belum sempat beramal soleh, belum sempat beribadah kepada Allah, belum sempat berbuat baik, belum sempat hadir di pengajian, belum sempat sholat berjamaah di masjid, belum sempat membelanjakan hartanya di jalan Allah, ajal kematiannya keburu datang, belum sempat berbuat baik, beramal soleh, beribadah, karena selama ini banyak memperturutkan hawa nafsu dunia, karena selama ini mengejar kesenangan dunia, mengejar kekayaan dunia, sampai lupa diri, sampai lupa kewajiban, meninggalkan kewajiban perintah Allah. Tahu-tahu kematian datang kepadanya. Celaka ini. Itu diibaratkan seperti orang mengarungi lautan samudra tanpa menggunakan nahoda. Pasti orang ini belangsak di alam kuburnya, akan mendapatkan ajabul qabri, siksa kubur. Karena siksa kubur itu ada. Kalau nggak percaya coba aja, silahkan mati sekarang bapak-bapak. Ada siksa kubur itu. Pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah benar siksa kubur itu ada? Benar ada. Makanya beliau selalu berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Rasulullah berdoa seperti ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Karena kalau siksa kubur nggak ada, nggak mungkin Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini jadi dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Kalau penasaran, silahkan coba mati duluan, lalu ketemu dengan siksa kubur. Kalau belum nggak beramal soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa ajal kematiannya datang merenggut nyawanya, sementara dia belum sempat beribadah kepada Allah, belum sempat beramal soleh, belum sempat melakukan berbagai macam kebaikan yang sesuai dengan ridho Allah, ajal kematiannya keburu datang merenggut nyawanya, lalu ia masuk alam kubur, maka orang seperti pasti dapat dipastikan akan sengsara di alam kuburnya. Kalau kita baru masuk tahap pertama saja menuju alam akhirat yang namanya alam kubur, sudah mendapatkan azab kubur, maka tentu menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat itu akan semakin dahsyat siksaan yang akan kita hadapi, kesengsaraan, penderitaan yang akan kita hadapi akan semakin dahsyat kalau kita di alam kuburnya sudah mendapatkan azab kubur. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, annal qabru awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Ini hadis ada dalam kitab Mukhtarul Hadis. Kata beliau dalam hadis ini, sesungguhnya alam kubur itu adalah merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Kita kan semuanya pasti akan ke alam akhirat. Nah, untuk menuju ke alam akhirat, tahap pertamanya, pintu pertamanya kita masuk alam kubur dulu. Mau tidak mau kita harus masuk ke alam kubur. Nggak bisa menolak kita. Dan sudah banyak orang yang sudah memasuki tahap pertama, termasuk anggota keluarga kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, anak kita. Ini bukti bahwa kita pun pasti akan seperti itu. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa idjo, cukuplah dengan kematian saudara kita, dengan kematian tetangga kita, dengan kematian orang tua kita, dengan kematian anak kita, dengan kematian
anggota keluarga kita itu cukup menjadi nasihat buat kita. Cukup udah. Kita sadar bahwa kita akan mati. Emang siapa kita? Nggak usah takabur, nggak usah sombong. Ciri orang yang sombong, orang yang nggak mau beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, Pak Inna Jaminu Pama Ba'dahu Aisyara minhu. Maka jikalau seseorang selamat dari azab kubur, kata Nabi. Ini Nabi mengatakan jikalau seseorang selamat dari azab kubur, berarti azab kubur itu ada. Jikalau seseorang selamat dari azab kubur, bahkan di alam kuburnya dia mendapatkan nikmatul qabri, mendapatkan nikmat kubur. Bahkan alam kuburnya ja'alallahu raudhah min riyadil jinan, bahkan orang tersebut alam kuburnya dijadikan taman oleh Allah dari taman-taman surga. Alam kuburnya indah, luas, lapang. Seakan-akan dia berada di taman surga, padahal itu bukan surga. Cuma Allah jadikan alam kuburnya seperti taman surga. Nah, kalau orang di alam kuburnya selamat dari azab kubur, kata Nabi, Pama ba'dahu aisar minhu, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat dia akan selamat. Berarti keberadaan kita di alam kubur itu akan menjadi tolok ukur, akan menjadi patokan, akan menjadi cerminan terhadap keadaan kita di alam-alam berikutnya. Jadi ada beberapa alam yang akan kita alami. Kita sudah mengalami hidup pertama di alam arwah, cuma kita nggak ingat. Yang kedua, kita pernah mengalami hidup di alam rohim selama 9 bulan dalam rohim kandungan ibu kita, dan kita pun nggak ingat seperti apa kehidupan di sana. Nah, sekarang kita lagi mengalami alam ketiga di alam dunia. Dana ya dunia itu arti setan. Nanti kita akan mengalami alam keempat, namanya alam barzah, alam kubur. Itu pun ada kehidupan. Dan nanti kita akan mengalami kehidupan di alam mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab. Amal perbuatan kita baik atau buruk yang kita lakukan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, semuanya akan dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Jika kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, maka Allah balas dengan kebaikan, dengan pahala di dalam surga. Dan jika keburukan, jika dosa, jika perbuatan jahat, jika perbuatan zalim yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, maka Allah balas dengan siksa di neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini ayatnya jelas. Ayat ini wajib kita imani karena kita beriman kepada Al-Qur'an. Ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar jarah, niscaya ia akan melihat balasannya nanti di surga. Asal kebaikan yang dilakukannya didasari semata-mata ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Benar-benar ikhlas karena Allah. Orang kalau berbuat baik, beramal soleh, beribadah ikhlas, dia akan istiqomah ibadahnya. Dipuji, enggak dipuji, bahkan dicela, tetap jalan terus. Karena yang diharapkan ridho Allah bukan ridho manusia. Yang dia lihat Allah bukan manusia. Baginya pujian manusia itu kecil, gak ada apa dibandingkan dengan pujian dari Allah. Nah, orang kalau ikhlas begitu, kalau ibadahnya kepada Allah, enggak melihat manusia, tapi yang dia lihat Allah. Mau dipuji, enggak dipuji, mau dicela, masa bodoh, bukan urusan. Yang penting saya ingin mendapati Allah. Itu ikhlas. Kadang-kadang kita melakukan amal soleh karena melihat manusia, mendapatkan pujian, baru kita semangat beramal soleh. Ketika dicela, berhenti beramal solehnya. Nah, itu berarti selama ini yang kita lakukan dalam amal soleh itu ada indikasi. Jadi keikhlasannya nggak sempurna karena Allah. Jadi masih ternodai dengan hal-hal yang bersifat
selain Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, itu akan menjadi sia-sia. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, ayuhan nas akhlisu a'malakum liwajhillahi ta'ala. Wahai sekalian manusia, kata beliau, ikhlaskanlah amal-amal kalian, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, ibadah-ibadah yang kalian kerjakan, ikhlaskanlah semuanya semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Titik, satu dia betul. Udah, titik, jangan ada yang lain, udah titik. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kalau di dalam amalnya nggak ada keikhlasan. Karena manusia, karena ria ingin dipuji oleh manusia, akhirnya kita yang rugi nanti di akhirat. Kita yang rugi nanti di akhirat, yang menyesal, kenapa dulu saya beramal nggak murnikan Allah. Jadinya begini, boro-boro dikasih pahala, malah dikasih siksa oleh Allah nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu satu minhu. Jika seseorang tidak selamat di alam kuburnya, baru saja masuk tahap pertama menuju alam akhirat yang namanya alam kubur, sudah mendapatkan azab kubur, fama ba'dahu satu minhu, maka ia akan, ketika ia menuju tahap-tahap berikutnya akhirat, dia akan lebih susah lagi, lebih sengsara lagi, lebih menderita lagi. Kalau di alam kuburnya sudah mendapatkan azab kubur, baru masuk tahap pertama menuju alam akhirat sudah mendapatkan azab kubur. Jadi jelas akan bagaimanakah nasib kita di tahap-tahap berikutnya menuju akhirat. Itu patokannya di alam kubur. Kalau di alam kubur kita selamat dari siksa kubur, malah mendapatkan nikmat kubur, itu tanda bahwa kita akan selamat menuju tahap berikutnya ke alam akhirat. Itu jadi tanda. Tapi kalau di alam kuburnya kita mendapatkan azabul qabri, azab kubur, siksa kubur yang mengerikan, itu pun jadi tanda bahwa menuju tahap berikutnya kita akan lebih sengsara lagi. Dan akan bagaimanakah nasib kita nanti di alam kubur? Jawabannya adalah di alam dunia sekarang ini. Apa jawabannya? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat selama kita hidup di alam kubur ini, di alam dunia ini. Kalau kita banyak mengerjakan kebaikan, amal soleh, amal ibadah, tidak berbuat maksiat, itu jadi tanda bahwa nanti manakala kita hidup dalam kubur akan selamat. Ya tergantung kitanya. Kita pengen selamat, pengen celaka. Ya kalau kita pengen selamat di alam kubur, ya lakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan kita selamat dari siksa kubur. Apa itu? Ibadah, amal soleh, kerjakan perintah Allah, dijamin selamat. Sudah ada petunjuk dari Allah Al-Quran. Kitanya mau enggak mentaati perintah Allah, itu aja. Kalau kita mentaati, kita selamat. Kalau kita membangkang, ya itu pertanda alamat kita akan celaka. Ya selamat atau tidaknya kita di alam kubur, ya tergantung kita sendiri. Kalau kita ingin selamat, ya lakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Bagaimana caranya? Laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Selamat insya Allah. Ini kadang-kadang kita pengen selamat dari siksa kubur, tapi perbuatan menumpuk-numpuk dosa, ibadah kagak. Mimpi, ini ibarat orang pengen kenyang tapi gak mau makan. Lah kenyang dari mana? Ya harus pakai syariat lah. Kita ini punya uang aja, melakukan ikhtiar usaha syariat, bekerja berangkat pagi pulang sore,
itu pun belum tentu berhasil. Apalagi kalau enggak mau berusaha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hikmah yang akan kita ambil dari pergantian tahun dari tahun 1443 Hijriah menuju tahun baru 1444 Hijriah. Yuk, kita berusaha, berikhtiar, berjuang sekuat tenaga, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadikan keadaan, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, ibadah kita di tahun baru ini lebih meningkat lagi, lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Barang siapa yang kualitas keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya di tahun baru ini, tahun 1444 Hijriah meningkat lebih baik lagi dari tahun kemarin, tahun 1443 Hijriah, maka dia orang beruntung. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, faulaika humul muflihun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma ahlik man fi halaqi sholat islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaqi sholat islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halaqi sholat islam wal muslimin. Istajibu akana ya Allah, innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mohon izin Pauja nanti selesai sholat isya berjamaah saya langsung pamit karena masih harus ngisi taklim di Masjid Nurul Huda Al-Manan Kampung Menan Jonggol. Dan setelah dari Menan saya masih ada acara harus mengisi tausiah hikmah ilmiah di Rindang Jaya. Jadi acara saya malam ini 3, mungkin sampai jam 12 atau sampai jam 1 baru saya istirahat sampai jam 2 hari. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, jangan lupa nanti tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram kita diperintahkan, disunahkan berpuasa. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'ah, tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Ya, jangan lupa tuh. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, "Yukafiru sanatal madiyah." Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka oleh Allah dilebur, dihapus, diampuni dosanya setahun yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita yang kita lakukan setahun yang lalu itu dihapus semua oleh Allah dengan barokahnya puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tadi tanggal berapa tadi siang? Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Nah, Sabtu 1 8. Berarti tanggal 9 Muharram hari Ahad, tanggal 10-nya hari Senin. Demikian, mari kita ucapkan alhamdulillah sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin.